Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita dari detik ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk datang dan beribadah kepadanya. Firman-Nya mengatakan dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Benar, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan pada kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kita mau katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh mengucap syukur ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami hingga detik ini. Terbukti pada saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk boleh memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bukalah hati dan pikiran kami juga telinga kami ya Tuhan untuk mau mendengarkan dan boleh menyimpannya dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ingatlah selalu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap hidup kita. Mari kita percaya dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan sungguh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta pimpinan, penyertaan Tuhan ketika kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kalau kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ada selalu untuk kami, Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hari ini biarkan kami boleh duduk tenang, kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami tadi sudah memuji Tuhan, biarkan firman Tuhan boleh melawat kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami untuk kami boleh terus jalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Berkati waktu ini, berkati teman-teman semua, anak-anak semua yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati agar setiap kami punya fokus konsentrasi ketika kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, sekali lagi saya sapa teman-teman semua yang ada di rumah. Shalom. Bersyukur kalau hari ini boleh dikasih kesempatan dikasih kesempatan untuk membawakan firman Tuhan di SMP Bintang Mulia. Nah, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari adalah mind check atau gimana kita ngecek pikiran kita. Diambil dari Filipi pasalnya yang keempat ayat 8 sampai 10. Mari teman-teman di rumah masing-masing kita buka firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang keempat ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 10. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mau membaca, mendengarkan, tetapi mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang pikiran, pasti kita seringkali ketemu dengan pikiran-pikiran yang negatif, ada juga pikiran-pikiran yang positif. Nah, kalau nanya nih teman-teman ke teman-teman semua yang ada di rumah, kira-kira lebih banyak mana kita berpikir negatif atau lebih sering kita berpikir positif? Apakah kita sering kali berpikir lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya? Nah, kebanyakan khususnya kalau kita sudah masuk di dalam usia-usia remaja nih. Kalian yang SMP ini udah masuk yang namanya usia remaja. Di mana di dalam usia remaja banyak ketakutan, banyak kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Tetapi di situ yang namanya pikiran negatif kita mulai bermain. Orang yang berpikiran positif itu pastinya orang yang satu, percaya diri untuk melakukan tugas. Jadi kita pede aja lakuin tugas. Kita merasa bisa, kita merasa mampu. Orang yang berpikiran positif itu berani melakukan hal baru. Sebagai sebuah pengalaman, sebagai sebuah challenge. Dia akan berani untuk menerima challenge-challenge yang ada. Kemudian orang yang berpikiran positif juga orang yang punya semangat juang. Dia tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai macam masalah. Kemudian dia selalu ada keinginan untuk upgrade diri. Di dalam setiap tugas atau di dalam setiap mata pelajaran yang baru, kita bukan berpikir untuk aduh ini susah, ini nggak bisa, enggak. Tetapi dia punya keinginan untuk mengupgrade dirinya. Bahkan di dalam setiap tantangan yang dihadapi, dia akan melihat ini menjadi sebuah cara Tuhan untuk mengupgrade dirinya. Kemudian orang yang berpikiran positif itu tidak menyalahkan orang atau tidak menyalahkan kondisi. Kemudian orang yang berpikiran positif pastinya dia adalah orang yang tenang. Dia adalah orang yang optimis dalam menghadapi tantangan. Berbeda dengan orang yang negatif. Coba kita cek, apakah kita berpikiran negatif atau kita berpikiran positif? Ciri-ciri orang yang selalu berpikir negatif biasanya selalu merasa nggak mampu. Kalau tadi yang positif dia berasa mampu, saya pasti bisa. Walaupun belum dicoba dia bilang aku bisa. Tetapi orang yang negatif dia akan selalu merasa saya nggak mampu, saya nggak bisa. Siapa saya? Masa sih saya bisa? Masa sih saya bisa dapat juara 1? Masa sih saya bisa dapat nilai 100? Selalu underestimate sama dirinya sendiri. Kemudian orang yang berpikiran negatif biasanya takut, pesimis dalam melakukan atau mengerjakan tanggung jawab atau tugas yang diberikan. Kemudian orang yang berpikir negatif itu takut melakukan perubahan. Dia takut banget ketika dipindahkan, pindah kelas, atau mungkin ada perubahan yang terjadi, gurunya ganti. Wah, kita jadi, aduh gimana nanti saya bisa atau enggak. Nah, banyak pikiran-pikiran seperti itu ya. Kemudian selalu merasa kondisi situasi yang dia hadapi itu enggak baik-baik aja. Kemudian selalu curiga sama orang lain, padahal orang lain lagi ngomongin yang lain, ngomongin film, ngomongin apa, tapi kita lihat, kok orang itu kayak ngomongin aku ya, padahal dia lagi nggak ngomongin kamu. Tetapi kita punya kecurigaan, dan akhirnya orang yang berpikiran negatif biasanya hidupnya nggak tenang.
Nah, gimana dengan teman-teman? Kalau kita tadi compare, memperlihatkan orang yang berpikir positif sama orang yang berpikiran negatif, kira-kira banyaknya kamu ada di mana? Apakah kamu lebih banyak di pikiran negatif, atau kamu saat ini sedang memiliki pikiran-pikiran yang positif di dalam menghadapi setiap permasalahan atau tantangan yang kalian sedang lakukan ini? Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, pikiran kita, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang kita yakini. Kalau kita merasa nggak mampu, itu yang kamu yakini bahwa kamu nggak mampu. Dari situ akan mengubah perasaan kita. Itu akan mendirect perasaan kita, akhirnya kita jadi males. Aduh, udah nggak bisa, ya udah. Jadinya kita kayak mudah menyerah, dan akhirnya actionnya kamu nggak mau kerja keras. Contoh, ketika kita mikir bahwa di dalam pikiran kita kayak, aduh susah lah dapat ulangan nilai bagus, itu yang dipikirin, dan akhirnya kita meyakini bahwa kita nggak bisa. Selesai kita meyakini kita nggak bisa, feeling kita adalah feeling yang, aduh ngapain juga gue belajar, gak ada gunanya gue belajar, dan akhirnya actionnya jadi malas. Atau mungkin kedua actionnya, gue nggak belajar, gue akan nyontek. Ini action. Jadi pikiran itu mempengaruhi action kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita berpikir kita mampu, kita bisa, kita dipimpin oleh Tuhan, dikasih kekuatan oleh Tuhan untuk bisa dapat pencapaian yang kamu kasih, ya, yang kamu akan lalui itu. Kita akan berpikir, oke, saya bisa. Kita yakin bahwa oke, saya akan belajar, saya akan usaha yang terbaik. Kemudian feeling kita jadi semangat, betul ya? Semangat, dan nanti actionnya pastinya kita akan belajar lebih giat. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Setiap aksi dimulai dari pikiranmu. Sekali lagi, setiap aksi itu dimulai dari pikiranmu. Jika kita tidak memikirkannya, maka kita tidak mungkin melakukannya. Jadi semua core-nya ada di sini, di dalam pikiran. Istilahnya server yang mengatur semua organ tubuh kita itu ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita nggak pikirin, kita nggak akan lakuin. Otot jari aja ya, otot-otot yang ada di dalam tubuh kita ada banyak sekali otot-otot ya. Kemudian kita gerakin otot kita itu digerakkan oleh otak, fungsi otak itu. Nah teman-teman, pikiran atau akal budi atau otak kita itu adalah anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan menciptakan manusia seturut dan serupa dengan gambarannya, termasuk di dalam akal budi dan juga di dalam pikiran kita. Kita bisa memikirkan segala sesuatu yang baik. Tuhan menciptakan pikiran itu dengan tujuan yang baik. Tuhan menciptakan pikiran, Tuhan memberikan akal budi kepada manusia untuk kita bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang nggak benar. Jadi ketika kita saat ini ada sebagai anak-anak remaja, kita harus mulai nih men-shape pikiran kita, mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang baik, mana yang nggak baik. Di sini kita belajar yang namanya bagaimana kita menggunakan mindset kita menggunakan akal budi kita menggunakan pikiran kita. Pikiran atau akal budi menjadi sebuah keistimewaan bagi setiap manusia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena makhluk ciptaan lain gak punya akal budi. Kita punya akal budi. Kita dikasih yang namanya pikiran yang sehat. Dan Tuhan membuat itu untuk kita bisa mengasihi Tuhan, untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Mengasihi Tuhan, jelas. Ketika kita punya pikiran, kita bisa lakuin yang baik, disitulah kamu sedang mengasihi Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam pikiran kita, oke, bisa nggak? Bisa banget. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu kasih yang terbaik, kemudian kamu dapat nilai yang terbaik, kamu bisa memuliakan Tuhan lewat nilai. Kamu nggak nyontek, kamu sedang memuliakan Tuhan. Kamu nggak nyontek, kamu sedang mengasihi Tuhan. Kamu nggak kerja sama waktu di Zoom, walaupun guru nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Disitulah yang namanya kita punya pikiran yang benar. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, dosa itu merusak pola pikir manusia. Dosa merusak pikiran manusia, sehingga akhirnya kita nggak bisa mikir yang baik. Akhirnya kita sulit untuk mencari tahu kehendak Tuhan apa di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita sering mikirin hal-hal yang negatif. Sering mikirin, terdistract dengan toksik-toksik yang masuk ke dalam kepala kita, dengan segala sesuatu yang tidak benar di dalam kepala kita. Dan semuanya itu mempengaruhi
yang namanya pikiran kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, kita nggak bisa berpikir tenang, kita sulit untuk ngafalin pelajaran-pelajaran, kita susah untuk konsentrasi di kelas. Salahnya siapa? Bukan salahnya Tuhan menciptakan pikiran, enggak. Tetapi kita yang nggak bisa mengendalikan pikiran itu. Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, dia bilang gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar ini positif nggak? Positif. Semua yang mulia, positif nggak? Positif. Semua yang adil, positif nggak? Yes, positif. Semua yang suci, positif nggak? Yes, positif. Semua yang manis, positif? Yes, positif. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan Paulus apa? Pikirkanlah semuanya itu. Paulus bilang jangan mikir yang aneh-aneh. Pikirkan semua yang positif, semua yang baik. Semua merupakan hal positif saat kita diperhadapkan dengan kesulitan sekalipun. Di situ Tuhan menyediakan hal-hal yang positif. Ketika kamu saat ini dapat nilai jelek, jangan jadi kamu desperate, kemudian gak mau berjuang, enggak. Tetapi ada nilai positifnya ketika nilaimu jelek, yes, ada. Ketika nilaimu jelek, kamu jangan menganggap dirimu gak mampu. Tetapi kamu lihat, apakah saya sudah kasih yang terbaik waktu saya sedang belajar. Waktu saya sedang ngerjakan ujian, apakah saya sudah kasih yang terbaik? Saya udah totalitas belajar atau belum? Jadi banyak hal yang bisa kamu ambil. Bahkan dari kegagalan-kegagalan, kita bisa petik nilai positifnya. Untuk kita jadikan ke depannya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Paulus kasih tahu ini. Kenapa Paulus kasih tahu ini? Karena pada saat itu jemaat Filipi pun sedang mengalami yang namanya penganiayaan. Paulus kasih tahu di tengah penganiayaan, pikirkan semua yang baik. Dia bilang seperti itu. Pikirkan semua yang benar. Pikirkan semua yang manis. Pikirkan semua yang sedap didengar dan yang disebut kebajikan. Dan dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Di tengah keadaan yang buruk, mungkin keluargamu lagi ada masalah, mungkin kamu dijauhin sama teman, mungkin kamu gak pede dengan penampilanmu. Saya mau kasih tahu gimana kamu boleh tetap berpikir positif. Ketika kamu mungkin merasa kayak kurang, gak bisa, jangan pernah underestimate sama dirimu. Tuhan mempunyai rancangan yang indah. Dan Tuhan bilang apa? I have a big plan for you. Aku punya rencana besar buat kamu. Rencana besar itu harus kita lakukan di dalam proses pembelajaran ini. Salah satunya, kalian harus lewatin level pembelajaran di SMP ini. Nah, nanti big plan-nya kapan? Nanti di depan. Jadi nggak mungkin instan, teman-teman. Tapi selama di dalam proses ini, pikirkanlah semua yang baik. Pikirkanlah dulu waktu kamu nggak bisa, Tuhan tolong kok. Pikirkanlah waktu awal-awal kita sekolah online, kita kayak ngerasa, aduh nggak bisa, mister, aduh nggak susah nih konsentrasi, miss. Tapi perhatikan, kita bisa bertahan sampai saat ini. Kita bisa berjuang sampai saat ini. Itu karena Tuhan. Karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan Paulus katakan inilah yang dikatakan bagaimana kita mengarahkan pikiran atau memfokuskan pikiran itu kepada hal yang benar. Kepada Kristus itu sendiri. Teman-teman yang dikasih Tuhan, memandang sisi positif atau melihat hal-hal yang baik dari hal yang buruk itu mungkin gak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi bukan artinya itu gak bisa. Kita bisa kok melakukan itu semua. Gimana caranya? Teman-teman, caranya adalah yang pertama, memfokuskan pikiran kita kepada hal yang benar. Sekali lagi, hal yang pertama adalah fokuskan pikiran kita kepada hal yang benar. Sama halnya dengan junk food. Teman-teman tahu ya, makanan-makanan junk food itu. Kalau kamu sering makan junk food, maka tubuhmu jadi nggak sehat. Demikian juga dengan asupan di dalam pikiran kita. Kalau kamu asupan yang kamu pikirkan, yang kamu tonton, yang kamu saksikan, yang kamu dengar, yang kamu lihat adalah hal-hal yang negatif, maka pikiranmu akan menjadi pikiran yang negatif. Tetapi kalau kamu melihat hal-hal yang benar, kamu mengupgrade diri, nonton konten-konten yang positif untuk mengupgrade diri, maka kamu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang benar. Kalau kamu nontonnya mungkin cuman game-game yang ada, game online, kemudian ada konten-konten gamer-gamer yang ngomongnya toksik, maka dengan nonton kamu akan terbawa untuk ngomong hal yang nggak benar, ngikutin orang-orang yang konten kreator yang nggak benar itu. Nah, gimana caranya kita fokuskan
pikiran kita ke hal yang benar. Yang pertama tadi adalah gimana kita juga punya kedekatan sama Tuhan. Teman-teman, dibilang bahwa sumber hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan dibilang bahwa Allah adalah sumber hikmat itu sendiri. Ingat ya, ada seorang raja bernama Salomo yang pada saat itu minta Tuhan. Salomo nggak minta yang namanya kekayaan, Salomo nggak minta yang namanya kekuasaan, tetapi Salomo cuma minta hikmat dari Tuhan. Dan pada saat itu Salomo menjadi orang terpintar ya yang ada di dalam dunia. Dan ketika dia pintar, dia betul-betul bisa mendapatkan yang namanya kesuksesan, dia mendapatkan kekayaan, dan dia tidak lupa akan Tuhan. Nah, gimana kita juga percaya bahwa Tuhan adalah sumber hikmat, sumber kepintaran itu. Mari kita belajar untuk punya pikiran yang fokus sama Tuhan. Gimana fokusnya? Baca firman Tuhan, jelas teman-teman. Kita harus membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan, kita rajin saat teduh, kita rajin berdoa. Daripada kita menonton hal-hal yang tidak benar, konten-konten yang mungkin jadi toksik tadi, junk food, istilahnya junk food yang masuk ke dalam pikiran kita akan membuat kita selalu berpikiran negatif. Kata pikirkanlah itu yang Paulus bilang di ayat ke-8 menjadi penekanan untuk kita tetap fokus kepada hal-hal yang baik dan yang benar. Karena sangat banyak hal-hal di luar sana yang negatif, teman-teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman kalau browsing internet, apakah kalian betul-betul cuma browsing internet untuk mencari informasi, ataukah ketika browsing internet banyak godaan, banyak rayuan untuk kita mengakses internet yang tidak sehat, teman-teman. Mungkin mama papa kita udah batasin, tapi kita masih aja bisa. Ya, namanya juga anak-anak milenial ya, lebih pintar biasanya dari orang tua. Mungkin pakai ini, wah banyak banget teman-teman ya. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau kita berpikiran yang benar, ada godaan, ada tantangan, kita mampu untuk yang namanya melawan temptation itu. Kan tadi di awal kita bicara tentang bahwa ketika kita memikirkan hal yang benar, actionnya adalah benar. Tapi ketika kamu memikirkan hal yang tidak benar, actionnya adalah tidak benar. Ketika kamu memikirkan hal yang tidak suci, maka kamu akan jatuh di dalam ketidaksucian. Tetapi ketika kamu memikirkan hal-hal yang kudus, maka kamu mampu untuk menjaga kekudusan hidupmu. Ketika kamu mikirin teman-teman nyontek, kamu akan kepikir juga, oke, gua akan nyontek. Tapi ketika kamu lihat, kamu tahu firman Tuhan bilang bahwa mencontek itu adalah dosa, maka kamu tidak akan jatuh di dalam dosa nyontek itu. Ketika kamu tahu bahwa curang itu tidak diperbolehkan atau tidak benar, kamu tidak akan lakukan kecurangan. Nah, ini yang dinamakan memfokuskan pikiran kepada hal yang benar. Hal yang benar itu banyak. Banyaknya ada di mana? Banyaknya ada di dalam firman Tuhan. Teman-teman baca firman Tuhan, di situ banyak. Tuhan sudah memberikan yang namanya rules, teman-teman. Cara kita, bagaimana aturan-aturan kita di dalam hidup tinggal di dalam dunia ini. Nah, ayo kita sama-sama kita belajar untuk fokuskan pikiran kita kepada hal yang benar. Yang kedua adalah batasi hal-hal yang tidak baik di dalam pikiran kita. Teman-teman, saya mau kasih tahu, Tuhan kasih yang namanya otak, Tuhan kasih yang namanya pikiran. Bukan kita yang dikendalikan oleh pikiran, oke? Tangkap ini ya, bukan kita yang dikendalikan oleh pikiran kita, bukan kita yang didrive oleh pikiran kita, tetapi Tuhan memberikan kuasa untuk kita mengendalikan pikiran ini. Jangan dibalik, teman-teman. Kalau misalnya kalau kita dikendalikan oleh pikiran, pikirannya mikir, aduh gue nggak bisa, maka kita nggak bisa, teman-teman. Enggak. Tetapi pada saat pikiran kita mungkin khawatir, mungkin takut, mungkin ngerasa nggak bisa, kamu yang take over. Kamu doa sama Tuhan, Tuhan, saya tahu ini susah, tapi saya percaya, kalau saya belajar, saya berserah sama Tuhan, pasti bisa. Nah, ini gimana caranya kita membatasi? Ketika kamu sedang dikuasai oleh pikiran negatif, kamu datang sama Tuhan, dan kamu percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong kamu. Nah, ini yang kita lihat, teman-teman. Iblis selalu berusaha menguasai pikiran kita, selalu berusaha untuk terus-menerus menanamkan pemikiran yang jahat, dan yang gak benar, yang gak kudus di dalam pikiran kita. Misalnya contoh, Iblis selalu bikin kita underestimate, teman-teman, sama diri kita sendiri.
Iblis selalu bilang, udah kamu nggak bisa. Maka itu yang kita pikirin, aduh iya betul aku nggak bisa. Akhirnya actionnya apa? Teman-teman, ketika ujian atau ketika ulangan yang kamu lakukan, kamu tidur-tiduran, kamu nggak belajar. Atau mungkin ketika kita udah semangat mau ngerjain tugas, nanti iblis bilang, ngapain ngerjain tugas sekarang? Masih jauh kok. Akhirnya yang kita lakukan adalah sistem kebut semalam. Padahal kita bisa kerjain dengan baik. Waktu kita mau ujian, mau ulangan tuh kita udah siapin semua. Nanti iblis bilang, wah lihat tuh teman-teman mau nyontek. Nyontek pasti nilainya lebih bagus daripada kamu belajar. Maka pikiran itu terus yang namanya berperang tuh teman-teman. Nah ketika ada peperangan itu teman-teman, artinya ada iblis dan juga ada Tuhan di situ yang menjaga pikiran. Nah saya mau kasih tahu teman-teman, ayo kita belajar untuk membatasi pikiran kita dengan hal-hal yang baik teman-teman. Jadi kalau ada konten-konten yang tidak baik, kita batasi. Oke, gue gak mau nonton ini. Kemudian kita pilih konten yang memang bisa upgrade diri kita tonton. Gak ada salahnya kita belajar dari YouTube. Kita belajar dari platform-platform online yang lain teman-teman. Misalnya kita belajar bahasa Inggris, why not kita juga belajar matematik di YouTube juga banyak. Tetapi hal-hal yang negatif kita mulai bisa belajar untuk membatasi. Saya percaya teman-teman bukan lagi anak kecil yang istilahnya dicekokin, makan ini, suruh minum ini, enggak. Tetapi kita bisa memilah, mana yang baik sih buat saya? Oh ini enggak baik buat saya. Maka kita berhenti di situ. Yang harus dibatasi apalagi, batasi dan buang hal-hal yang mungkin buat kamu tidak bikin kamu bertumbuh. Yang bikin kamu malah jatuh semakin punya pikiran-pikiran yang gak betul ya. Buat batasan pada saat kamu merasa gak bisa bersyukur atau ketika kamu insecure. Teman-teman bikin batasan artinya ketika kamu lihat orang lain kemudian kamu berpikir negatif tentang dirimu, maka di situ kamu bikin batasan. Oke, gua gak mau bandingin lagi diri aku sama orang lain. Cukup lihat dirimu. Belajar, berikan yang terbaik dengan segala sesuatu dan ganti semua yang jelek-jelek itu, ganti semua hal yang jelek itu dengan hal yang baik dan yang benar. Firman Tuhan dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Kemudian firman Tuhan bilang juga firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman memberikan kita hikmat, pengetahuan dan membuat kita semakin berpikir positif, optimis dan selalu hidup di dalam kebenaran. Nah teman-teman, gimana dengan kita? Apakah kita mau punya pikiran tersebut? Apakah kita belajar untuk memilah mana yang negatif, mana yang positif? Dan terakhir, firman Tuhan bilang seperti ini teman-teman. Kita buka di dalam Filipi yang tadi kita baca. Filipi pasalnya yang keempat. Saya mau akhiri dengan sebuah firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang keempat. Ayatnya yang di ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Nah, jadi ketika kamu udah belajar nih, gimana kamu nge-shape your mind, nge-shape pikiran kamu. Nah ini saatnya kamu do it. Actionnya lakukan. Paulus bilang gak cuma pikirkan, tetapi lakukan. Lakukan semua yang baik, lakukan semua yang benar, lakukan semua yang dianggap kebajikan, lakukan semua yang adil, lakukan yang manis didengar. Dan saya percaya damai sejahtera Allah itu akan membuat pikiran kita lebih tenang. Damai sejahtera Allah itu akan membuat kita bisa mempunyai pikiran positif, tenang menghadapi segala macam masalah yang kita hadapi. Mau nggak teman-teman? Kita sama-sama berjuang, punya pikiran positif, walaupun di tengah keadaan yang tidak baik atau mungkin di dalam keadaan yang negatif. Kayaknya firman Tuhan boleh menguatkan kita, mengingatkan kita, dan kita boleh terus maju, punya pikiran yang positif. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, anak-anak-Mu, anak-anak SMP, supaya mereka juga dari semenjak muda, mereka sudah
coba menata pikiran mereka. Mereka bisa membatasi mana pikiran-pikiran yang negatif, mereka bahkan membuang pikiran-pikiran negatif diganti dengan pikiran positif, yaitu belajar untuk melihat firman Tuhan, belajar untuk mencari kebenaran firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan adalah sumber hikmat bagi setiap kami. Berkati teman-teman semua, engkau tahu pergumulan mereka. Tuhan tolong berkati di dalam studi yang sebentar kami akan sama-sama mulai. Tuhan berikan kami kuasa, Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami kepintaran untuk kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.